wabarakatuh. Saya Siti Nur Ayani. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang pemikiran Jamaluddin Al-Afghani. Nah, Jamaluddin Al-Afghani ini adalah seorang pembaharu yang memiliki keunikan, kekhasan, dan misterinya tersendiri. Nah, berangkat dari corak keagamaan Islam tersebut, Jamaluddin Al-Afghani ini menempati posisi yang unik dalam menanggapi dominasi Barat terhadap Islam. Nah, diperlukan perubahan dalam pandangan umat, kecenderungan kepada keyakinan tradisional yang kaku harus ditransformasikan kepada keterbukaan, pikiran, dan rasionalisme yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, Jamaluddin Al-Afghani ini lebih menekankan akan semangat pengetahuan yang kala itu sedang redup di dunia Islam dan malah bersemi di dunia Barat. Nah, dengan demikian terrealisasinya keinginan dalam memajukan Islam. Setidaknya terdapat dua keadaan yang mesti dilakukan oleh umat muslim. Yang pertama itu ada perubahan dari radikal signifikan dalam pola pikir mengenai ilmu pengetahuan dari yang sebelumnya bersyirikan kekakuan kepada keterbukaan dan rasionalisme. Nah, yang kedua, perlawanan terhadap segala bentuk penjajahan yang dilakukan oleh imperialisme Barat. Nah, demikian ada beberapa pemikiran Jamaluddin Al-Afghani agar umat Islam mencapai kemajuan. Ia telah menimbulkan pemikiran-pemikiran pembaharuan yang punya pengaruh besar dalam dunia Islam. Nah, ada pelestarian kegiatan ijtihad. Nah, Jamaluddin ini adalah tokoh reformis, tidak hanya vokal menyuarakan agar kembali membuka pintu ijtihad, tetapi ia secara sistematis membuat satu rencana untuk merealisasikan program ijtihadnya itu, yaitu menyesuaikan pemahaman akan syariat Islam dengan kondisi modern. Nah, semua ini akibat pertemuan masyarakat Muslim dengan Barat. Menurut Jamaluddin Al-Afghani, dengan tertutupnya pintu ijtihad ini menyebabkan munculnya kelemahan dan kemunduran serta ketertinggalan umat Islam. Nah, pelestarian ijtihad ini merenungkan kembali secara mendalam nilai-nilai Islam dengan cara mengadakan ijtihad terhadap Al-Quran, menghilangkan fanatisme mazhab, menghilangkan taklid golongan, menyesuaikan prinsip Al-Quran dengan kondisi kehidupan umat, melenyapkan khurafat dan bid'ah, dan menjadikan Islam sebagai satu kekuatan positif untuk mengarahkan ke dalam kehidupan. Kedua itu ada Salafiyah, yakni aliran keagamaan yang berpendirian bahwa untuk dapat memulihkan kejayaannya, umat Islam harus kembali kepada ajaran Islam yang masih murni, seperti yang dahulu diamalkan oleh generasi pertama Islam, yang bisa disebut juga salaf atau pendahulu yang soleh, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang membawa ajaran Islam yang murni. Salafiyah baru dari Jamaluddin Al-Afghani ini terdiri ada 3 komponen, yaitu keyakinan bahwa kebangunan dan kejayaan kembali Islam hanya mungkin terwujud kalau umat Islam kembali ke ajaran yang masih murni dan meneladani pola hidup para sahabat dan Nabi. Nah, yang kedua itu adalah perlawanan terhadap kolonisme dan dominasi Barat, baik politik, ekonomi, maupun kebudayaan. Nah, ada yang terakhir itu pengakuan terhadap keunggulan Barat dalam bidang ilmu dan teknologi, dan karenanya umat Islam harus belajar keduanya dari dunia Barat. Nah, kalau dari poin yang ketiga ini, umat Islam harus belajar juga dalam dua dunia ini, yaitu dunia Barat dan teknologi, ilmu dan teknologi. Nah, pada intinya, pemikiran dari gerakan Salafiyah ini merupakan ajakan kembali kepada ajaran Islam terdahulu yang masih murni. Itu pemurnian ajaran Islam. Jamaluddin ini berusaha untuk mencapai pembaharuan tersebut. Antara lainnya itu rakyat harus dibersihkan dari kepercayaan tahayulan. Jadi rakyat itu harus bersih dulu dari kepercayaan tahayul. Yang kedua, orang harus yakin bahwa ia dapat mencapai tingkat atau derajat budi luhur.
Nah, yang ketiga, rukun iman hanya betul-betul jadi pandangan hidup. Nah, yang keempat, setiap generasi harus ada lapisan istimewa untuk memberikan pengajuan dan pendidikan kepada manusia bodoh, memerangi hawa nafsu jahat dan menegakkan disiplin. Nah, adapun cara dakwah untuk mencapai tujuan dari pembaharuan ini itu adalah dengan banyak mengunjungi negara-negara Islam, menerapkannya di dalam kurikulum sekolah atau universitas Islam, melalui pencemahan buku-buku asing, melalui penerbitan media cetak dan organisasi Islam, dan melalui berbagai penelitian yang dituliskan. Itu dari bidang politik. Nah, menurut Jamaluddin Al-Afghani, ada dua faktor politis yang menyebabkan kemunduran Islam, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Nah, kalau dari faktor internal ini yaitu meliputi pemerintahan otorak absolut, kurangnya peralatan dan kekuatan militer perang. Nah, kalau dari faktor eksternal itu yaitu didominasi kekuatan imperialisme Barat modern. Nah, Jamaluddin Al-Afghani terus mengorbankan semangat jihad kepada umat Islam agar mereka bangkit bersatu melawan orang-orang yang menghinakan mereka, baik dengan tulisan maupun dengan cara lainnya. Nah, dalam dakwahnya, Jamaluddin Al-Afghani selalu menyatakan bahwa adapun ide-ide pembaharuan Jamaluddin Al-Afghani dalam bidang politik yaitu dari Pan-Islamisme. Apa sih itu Pan-Islamisme? Yaitu reburnya kerajaan-kerajaan Islam menjadi satu, melainkan harus mempunyai satu pandangan bersatu dalam kerjasama. Nah, persatuan Islam ini hanya dapat dicapai dalam kesatuan pandangan dan kembali kepada ajaran Islam yang murni, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul. Afghani adalah pembaharu Muslim pertama yang menggunakan term Islam dan Barat sebagai dua fenomena yang selalu bertentangan. Sebuah pertentangan yang justru harus dijadikan patokan berpikir kaum muslim, yaitu untuk membebaskan kaum muslim dari ketakutan dan eksploitasi yang dilakukan oleh orang Eropa. Inti dari Pan-Islamisme Jamaluddin Al-Afghani ini adalah tetap dari ide bahwa Islam adalah satu-satunya ikatan kesatuan kaum muslim. Dan jika ikatan tersebut diperkokohkan, jika menjadi sumber kehidupan dan pusat loyalitas mereka, maka kekuasaan solidaritas yang luar biasa akan memungkinkan pembentukan dan pemeliharaan negara Islam yang kuat dan stabil. Yang kedua itu ada Al-Hizb Al-Watani. Nah, Al-Hizb Al-Watani itu apa? Nah, menurut Afghani, cara terbaik dan efektif untuk mencapai tujuan tersebut adalah melalui revolusi yang didasarkan atas kekuatan rakyat. Ia mengatakan bahwa sejumlah hal yang harus direbut dan tidak ditunggu sebagai hadiah atau anugerah, maka kebebasan dan kemerdekaan merupakan dua hal tersebut. Tujuan dari gerakan ini adalah menyatukan pendapat semua negara-negara Islam di bawah satu kekhalifahan untuk mendirikan sebuah imperium Islam yang kuat dan mampu berhadapan dengan campur tangan bangsa Eropa. Ia ingin membangunkan kesadaran mereka akan kejayaan Islam pada masa lampau yang menjadi kuat karena bersatu, menyadarkan bahwa kelemahan umat Islam sekarang ini adalah karena mereka berpecah. Segitu pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.